Modatui Sauribus, Ecclesia, te devotis vocibus, solemnia. Modatui Sauribus, Ecclesia, te devotis vocibus, Arti sejati dari ekumenisme Konsili Vatikan II. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam SSCE, Societas Sentire Cum Ecclesia. Mari satu nafas dengan gereja. Salve, saudara-saudara dan saudariku seiman. Dominus Nobiscum. Sudahkah kita mengerti atau terbilang tahu soal arti dari ekumenisme menurut Gereja Katolik? Atau dengan kata lain, seperti apakah ekumenisme yang khas Katolik? Bagi mereka yang berpandangan anti terhadap Konsili Vatikan II sendiri, kegiatan ekumene adalah kegiatan yang bertentangan dengan tradisi kekatolikan semenjak para rasul, sebagaimana video berikut ini. Semangat ekumenisme ini akhirnya juga mempengaruhi Gereja Katolik melalui kaum modernis dan progresif. Sejak Konsili Vatikan II, Gereja Katolik mulai mengubah sikapnya dengan tidak lagi menekankan perlunya ekumenisme yang mensyaratkan persatuan kembali ke dalam Gereja Katolik. Sebaliknya, Gereja Katolik pasca konsili membuka kemungkinan adanya persatuan gereja di luar Gereja Katolik. Tepat seperti gagasan ekumenisme yang sudah dikejam oleh Paus Pius ke-11 dalam Mortalium Adimos. Setelah Gereja Katolik bergabung dalam ekumenisme, maka seluruh kelompok Kristen sepakat untuk membangun persatuan Kristen melalui upaya dialog.
Sejak saat itu, ekumenisme mulai menunjukkan wajah sesungguhnya yang jahat karena upaya dialog demi persatuan ini diperluas cakupannya dengan melibatkan agama-agama lain. Mereka menilai bahwa ekumene hanya akan membuat gereja Katolik berkompromi dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat, bahkan yang menyesatkan. Sehingga ekumene sesungguhnya harus dihapus dan ditiadakan. Atau, jika ekumene diperlukan, mereka yang anti ini memberikan usulan bahwa tujuan dari ekumene harus serta-merta membuat orang-orang Kristiani non-Katolik secepatnya bertobat dan kembali bergabung ke dalam persekutuan dengan Uskup Roma. Sedangkan bagi mereka yang berpikiran liberal indifferentis, sebagian ekumene diartikan sebagai kegiatan peribadatan bersama yang menjadi ajang pertunjukan bahwa semua agama sama di mata Sang Pencipta. Sehingga orang-orang liberal menyimpulkan ekumene dari gereja Katolik selaras dengan agenda mereka, yakni sama sekali bermaksud untuk mengajak keimanan yang lain agar berpartisipasi secara aktif di dalam perayaan misteri iman kekristenan. Atau bahkan sebaliknya, upacara-upacara keagamaan yang lain bisa menjadi sarana atau wadah bagi umat Katolik untuk merayakan misteri keimanannya, yang tak lain ialah misteri Allah Tritunggal sendiri. Dari situ, ekumenisme bagi kaum liberal indifferentis adalah saat di mana agama-agama atau gereja-gereja Kristiani menjadi satu dan sama atau bahkan setara. Bertolak dari dua pandangan ekstrem ini, maka adalah sangat perlu dibahas dan dijelaskan kembali secara lebih detail dan objektif tentang sejarah, perkembangan, dan pengertian yang benar dan sejati dari ekumenisme dalam Konsili Vatikan II itu sendiri, agar umat Katolik dapat memiliki pemahaman yang asli tentang ekumenisme yang berkarakteristik Katolik. Terhadap gerakan ekumene yang marak pada akhir abad 19 dan awal abad 20, Gereja Katolik sebelum Konsili Vatikan II cenderung bersikap pasif, bahkan negatif. Gereja Roma boleh dikatakan acuh tak acuh dengan gerakan ekumene yang muncul di luar persekutuan dengannya itu. Hal ini disebabkan oleh pandangan gereja sendiri, baik terhadap dirinya maupun terhadap gereja-gereja atau persekutuan-persekutuan yang ada di luar dirinya itu. Bagi gereja Roma saat itu, gereja Katolik dipandang identik dengan gereja Yesus Kristus yang tunggal dan satu-satunya. Dengan kata lain, gereja Yesus Kristus adalah gereja Roma Katolik itu sendiri. Menurut pandangan itu, kesatuan gereja Kristus sudah diberikan dan terpelihara hanya dalam gereja Katolik di bawah naungan Uskup Roma sebagai pengganti Rasul Petrus. Maka kesatuan bukan sesuatu yang ada di masa depan. Kesatuan yang hakiki dipandang sudah ada, yaitu dalam kebersatuan dengan gereja Katolik Roma. Gereja Katolik Roma adalah perwujudan satu-satunya dari gereja Kristus. Corak kesatuannya, corak kekudusannya, corak kekatolikannya, corak apostolis, ajaran-ajaran, sakramen-sakramen, pelayanan, dan bentuk hierarkisnya. Persekutuan Kristen lain dianggap tidak memiliki warisan para rasul. Karena itu, mereka tidak pantas disebut atau menamakan diri sebagai Gereja Kristus atau Kristen. Menurut George Churchbread, dalam bukunya yang berjudul Gerakan Ekumene, tepatnya halaman 59, dikatakan bahwa serentak dengan pandangan lama tersebut, Gereja Katolik menganggap gereja-gereja Kristen lain sebagai gereja yang memisahkan diri dari gereja Roma yang satu itu sendiri. Bahkan, mereka dipandang sebagai pseudo-gerejawi saja atau gereja yang palsu. Itulah sebabnya, di masa itu, persatuan dimengerti sebagai soal kembalinya gereja-gereja yang memisahkan diri itu ke gereja Katolik, yang adalah satu-satunya gereja yang benar, yakni gereja yang Yesus Kristus dirikan. Namun, sejalan dengan beriringnya waktu, gereja semakin menyadari
bahwa dalam kenyataannya, gereja Kristus yang didirikan sebagai gereja yang satu dan tunggal itu terpecah-pecah dalam berbagai macam persekutuan. Ada kontradiksi dalam realitasnya, karena setiap persekutuan merasa diri sebagai pemilik pusaka warisan dari Tuhan Yesus Kristus yang sejati bagi umat manusia. Karena dalam kenyataannya terjadi perpecahan yang menjadi batu sandungan bagi para pengikut Kristus sendiri, titik balik utama perkembangan pandangan gereja Katolik tersebut terjadi melalui Paus Yohanes 23 yang pada tahun 1959 menyelenggarakan pembukaan konsili ekumenis di Vatikan. Itulah awal dari kesadaran akan penyatuan kembali gereja Kristus yang tunggal yang sedang dilanda oleh perpecahan dan tantangan zaman. Dengan tegas Bapak Suci menyampaikan bahwa tujuan konsili itu tidak hanya bertujuan untuk membina umat Kristiani, tetapi juga ingin mengundang persekutuan-persekutuan terpisah untuk bersama-sama mencari kesatuan yang dirindukan oleh begitu banyak orang di seluruh dunia. Sekali lagi, Bapak Suci mengatakan bahwa kita tidak mau membuktikan siapa benar dan siapa salah. Tanggung jawab terbagi-bagi. Kami hanya mau mengajak, mari kita bergabung bersama dan mengakhiri perpecahan. Dalam konsili sendiri, datang pula utusan-utusan dari berbagai gereja non-Katolik Roma sebagai pengamat. Meskipun mereka tidak memiliki hak suara, namun mereka mempunyai akses untuk berbicara dengan para peserta, sehingga suara mereka juga turut mempengaruhi proses konsili. Dari semuanya itu dapat dikatakan bahwa di suatu pihak, Konsili Vatikan II menyadari bahwa perpecahan itu tidak sesuai dengan kehendak Kristus, tetapi di pihak lain, konsili menimbang bahwa ternyata di zaman sekarang Tuhan juga berkarya dengan membangkitkan semangat pertobatan dan kerinduan untuk bersatu di antara umat Kristen yang sedang tercerai-berai. Untuk itulah Konsili Vatikan II sendiri menyebut baik rahmat Tuhan ini bahkan menjadikan pemulihan kesatuan gereja Kristus itu sebagai salah satu cita-cita dan kerinduannya. Kerinduan itu bahkan bukan hanya tertuang dalam satu dokumen ini saja, melainkan juga meresapi banyak dokumen lain yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan II. Boleh dikatakan, kerinduan akan persatuan atau kerinduan ekumenis adalah kerinduan besar dari gereja pasca Konsili Vatikan II. Atas dasar itulah, Paus Yohanes 23 mendirikan sekretariat untuk kesatuan gereja dengan presiden pertamanya yakni Kardinal Agustinus Bea. Sekretariat ini turut mengerjakan dokumen yang mendorong sikap inklusivitas gereja Roma. Antara lain, dekret tentang ekumenisme atau dikenal dengan nama Unitatis Redintegratio yang dicetuskan pada tanggal 21 November 1964 dan juga deklarasi mengenai kebebasan beragama dan deklarasi mengenai relasi dengan agama-agama bukan Kristen, yaitu Dekret Nostra Aetate. Selain itu, sekretariat juga bertanggung jawab untuk memeriksa dokumen-dokumen konsili agar jangan ada teks yang menghalangi usaha ekumene dan dialog. Alhasil, konsili memang menjadi sungguh-sungguh bersifat ekumenis, bukan hanya karena menghasilkan dokumen mengenai ekumene dan dialog saja, melainkan karena perspektif ekumenis turut mempengaruhi teks-teks dokumenter yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan II tersebut. Teks-teks Konsili Vatikan II menyebutkan bahwa gereja kini memandang dirinya bukan lagi sebatas kelembagaan rohani yang didirikan Kristus, tetapi juga sebagai sarana keselamatan Allah yang universal, sebagaimana yang tercatat dalam Lumen Gentium nomor 1 dan juga Gaudium et Spes nomor 42. Selanjutnya, gereja mengakui bahwa selain dirinya adalah sebagai sarana keselamatan yang universal, kesatuannya pula tak lain bukan hanya meliputi gereja Katolik saja, melainkan juga gereja-gereja Kristen lainnya. Kemudian, mengenai hubungan antara gereja Katolik dan gereja Kristus yang tunggal,
Gereja Roma tidak lagi disebutkan sebagai identik, melainkan diistilahkan sebagai subsistit, yakni Gereja Kristus ada dalam Gereja Katolik. Maka, dari beberapa perkembangan ini terdapat hal-hal yang penting khusus yang nampak dalam dokumen-dokumen dari Konsili Vatikan II sebagai berikut. Pertama, dalam Lumen Gentium, khususnya nomor 8, 13, dan 15, hendak berbicara tentang tingkatan kesatuan gereja. Dalam bagian-bagian tersebut, nampak suatu pengakuan bahwa gereja-gereja dan persekutuan Kristiani yang lain juga dipakai oleh Roh Kudus sebagai sarana keselamatan. Namun, tetap juga ditegaskan bahwa kesatuan yang penuh hanya terjadi di bawah kepemimpinan Paus sebagai pengganti Petrus. Kedua, dalam dekrit mengenai ekumene yang tak lain adalah Unitatis Redintegratio sendiri, memberikan panduan dan dukungan agar umat Katolik terlibat aktif dalam kegiatan ekumene ini. Karena pengertian tubuh mistik Kristus di dunia berubah, maka pengertian tentang gereja-gereja lain dan juga pengertian tentang ekumene pun harus berubah. Maka pada akhirnya bertolak dari kerinduan gereja untuk terwujudnya doa Yesus Kristus, Konsili Vatikan II di dalam dokumen Unitatis Redintegratio nomor 4 dirumuskan arti dari ekumene sebagai berikut, yaitu sebagai kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha yang menanggapi bermacam-macam kebutuhan gereja dan berbagai situasi diadakan dan ditujukan untuk mendukung kesatuan umat Kristen. Contoh-contoh dari kegiatan ekumene itu sendiri ialah bermacam-macam. Seperti, pertama, semua daya upaya untuk menghindari kata-kata, penilaian-penilaian, serta tindakan-tindakan yang ditinjau dari sudut keadilan dan kebenaran tidak cocok dengan situasi saudara-saudari yang terpisah, dan karena itu mempersukar hubungan-hubungan dengan mereka. Kedua, pertemuan-pertemuan umat Kristen dari berbagai gereja atau jemaat yang diselenggarakan dalam suasana religius. Ketiga, dialog di antara para pakar yang kaya informasi, yang memberi ruang kepada masing-masing peserta untuk secara lebih mendalam menguraikan ajaran persekutuannya dan dengan jelas menyajikan corak cirinya. Keempat, kerjasama yang lebih luas lingkupnya antara persekutuan-persekutuan gereja dalam aneka usaha demi kesejahteraan umum. Dan kelima, pertemuan doa bersama dalam semangat sehati sejiwa. Selain itu, dalam Unitatis Redintegratio nomor 3, Gereja Katolik sungguh menyadari bahwa tidak pada tempatnya menyalahkan pihak lain sebagai satu-satunya penyebab dari perpecahan. Perpecahan antara gereja Timur dan Tahta Roma, dan juga antara kekatolikan dan Protestantisme, serta keluarnya gereja Anglikan, ialah terjadi karena alasan perkembangan di setiap bagian gereja masing-masing. Lebih keliru lagi, sikap menyalahkan orang-orang yang terlahir dalam keadaan para pengikut Kristus di dunia sudah tercerai-berai. Sehingga gereja Katolik pun semakin objektif dalam melihat orang-orang Kristen non-Katolik yang mewarisi kondisi perpecahan ini. Bukanlah seolah-olah mereka yang turut bersalah atas situasi perpecahan. Gereja memandang mereka dalam hormat dan cinta sebagai saudara. Berkat rahmat baptistan yang satu dan sama, mereka pun berhak menyandang Kristen. Oleh gereja Katolik, mereka disebut sebagai saudara dalam Tuhan. Gereja menyadari bahwa unsur-unsur yang menyatukan gereja-gereja Kristen dan persekutuan-persekutuan gerejani lain itu lebih penting daripada hal-hal yang membedakannya. Juga dalam gereja-gereja dan komunitas-komunitas gerejani yang lain itu
Gereja Katolik mengakui adanya unsur-unsur peristiwa keselamatan yang digerakkan oleh Roh Kudus. Apa sajakah unsur-unsur itu? Ialah sebagai berikut. Pertama, bahwa semua orang Kristen diselamatkan berkat iman pada Kristus dan disatukan dengannya dalam baptisan yang sama. Baptisan sendiri adalah sakramen dasar tubuh Kristus. Kedua, mereka yang terpisah telah menerima kitab suci sebagai sabda Allah. Ketiga, bahwa semua orang Kristen dihidupi oleh rahmat Roh Kudus yang membangkitkan keutamaan-keutamaan yang sama yang dalam Unitatis Redintegratio nomor 3 disebut sebagai iman, harapan, dan cinta, serta karunia roh yang lain. Keempat, tindakan-tindakan liturgis masing-masing komunitas dipandang Gereja Katolik sebagai tanda dari hidup rahmat dan menjadi sarana untuk masuk dalam persekutuan keselamatan. Dan kelima, semua gereja Kristen dan komunitas-komunitas gerejani atas caranya sendiri-sendiri, meskipun dengan keterbatasan masing-masing, adalah juga bagian yang penting dalam misteri keselamatan. Namun, meskipun gereja semakin sadar dan bersikap objektif tentang posisi persekutuan Kristen yang ada di luar dirinya, gereja melalui konsili juga mengajarkan bahwa hanya dalam Gereja Katoliklah sarana keselamatan terdapat secara lengkap, sehingga dalam Unitatis Redintegratio nomor 3 disebutkan bahwa gereja yakin hanya melalui Gereja Katoliklah orang dapat sampai pada kepenuhan sarana keselamatan itu. Gereja juga berpendapat bahwa kepenuhan dari kesatuan tubuh mistik sejati tidak akan menghilangkan kepemimpinan Petrus. Bisa dilihat juga dalam Lumen Gentium nomor 8. Maka tak heran, selain membuka pandangan yang positif terhadap gereja lain, Gereja Katolik pasca Konsili Vatikan juga semakin melihat dirinya secara lebih maju, yakni kepada Gereja Katolik yang memiliki Collegium Apostolorum lah telah dipercayakan seluruh harta perjanjian baru yang menjadi syarat bagi semua untuk dapat menjadi anggota tubuh Kristus di dunia ini. Memang Gereja Katolik dalam persiarahannya masih tidak terlepas dari kesalahan ataupun dosa, tetapi ia bertumbuh dalam Kristus dan oleh Allah sendiri, secara lembut dibimbing sampai pada kepenuhannya di Yerusalem surgawi, sebagaimana tercatat dalam Unitatis Redintegratio nomor 3. Jadi, pengertian ekumenisme yang sejati dan orisinal ialah ajakan dan seruan kepada seluruh pengikut Kristus untuk sebisa mungkin dapat mengenal sekaligus menghayati secara lebih dalam tentang misteri dari Gereja Kristus yang satu dan tunggal, yang kepenuhannya ada di dalam Gereja Katolik. Dengan kepenuhannya tersebut, orang Kristen dipanggil untuk belajar dan rendah hati, bersedia sadar, tahu, dan mau mengakui kebenaran tersebut. Mari kembangkan terus sikap ketaatan kita pada Bunda Gereja, bersedia sehati dan senafas dengan gereja, karena hanya dengan selaras bersama gereja kita bisa selamat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Amen.